Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shilin Lestari dari kelas G untuk mata kuliah Hukum Pidana Internasional akan menjelaskan asas-asas hukum internasional yang sudah saya analisis di video ini. Asas hukum menurut Mukhtar Kusuma Jaja adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern, yakni sistem hukum positif yang didasarkan atas asas lembaga hukum negara Barat ya, untuk sebagian besar didasarkan atas asas lembaga hukum Romawi. Prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam seluruh atau sebagian besar hukum nasional negara-negara yang menjadi salah satu sumber hukum internasional menunjukkan bahwa hukum internasional sebagai suatu sistem hukum merupakan sebagian dari suatu sistem hukum keseluruhan yang lebih besar. Prinsip umum hukum yang berlaku dalam seluruh atau sebagian besar hukum nasional di negara menjadi salah satu sumber hukum internasional. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada asas teritorial. Asas ini menetapkan bahwa sebuah negara berwenang melaksanakan hukum di wilayahnya sendiri. Ini berarti semua orang dan barang di wilayah negara tersebut tunduk pada hukum nasional. Namun, hukum internasional berlaku untuk entitas di luar wilayah negara tersebut. Salah satu wujud yuridiksi teritorial tersebut yaitu negara dapat memberlakukan hukum nasionalnya terhadap warga negaranya maupun warga negara asing selama orang tersebut melakukan tindakan hukum di wilayah negara tersebut. Yang kedua ada asas kebangsaan, asas nasionalitas, yaitu asas kebangsaan atau nasionalitas mengatakan bahwa suatu negara harus tunduk pada hukum negaranya meskipun tidak berada di wilayah negara tersebut. Asas ini memiliki prinsip suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya dimanapun juga. Sebaliknya adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Menurut prinsip-prinsipnya sebagai berikut. A. Prinsip nasionalis aktif. B. Prinsip nasionalitas pasif. Yang ketiga, lanjut lagi ke asas kepentingan umum. Asas umum internasional ini memberikan negara kewenangan untuk melindungi dan mengatur kepentingan masyarakatnya tanpa terbatas oleh batas wilayah. Ini memungkinkan negara untuk menyesuaikan hukumnya dengan keadaan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang keempat, asas pacta sunt servanda. Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Yang kelima ada asas equality right. Asas ini merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Misalnya, ada pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia. Yang keenam, asas reciprocitas. Asas yang mengakui bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas timpal, baik tindakan yang bersifat negatif ataupun positif. Asas ini memberikan dasar terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional. Yang ketujuh, asas kehormatan atau courtesy. Asas saling menghormati mengarahkan kepada para pihak saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Yang kedelapan, asas rebus sic stantibus. Asas ini asas di mana kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian. Yang ke-9 itu ada asas persamaan derajat, yang 10 ada asas keterbukaan, yang ke-11 ada asas nebis indem atau kepastian hukum, yang terakhir ada yang ke-12 ada asas jus cogens. Asas ini merupakan asas hukum dasar nasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Sekian asas-asas hukum pidana internasional yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.